Salam. Ada sukacita pagi hari ini? Gak ada yang ngantuk? Gak ada yang ngantuk? Yang ngantuk coba ke belakang cuci muka dulu. Kalau masih ngantuk cuci kaki sekali. Saudara, saya kebiasaan pagi hari khotbah pagi-pagi ya, hampir berapa kali, 1 minggu gitu pagi-pagi. Tiap kali saya khotbah pasti saya tanya kepada jemaat yang ada, masih ngantuk? Kalau ngantuk silakan keluar dulu cuci muka. Ya, itu pun juga untuk mengingatkan saya. Bukan saja saya mengingatkan saudara, tapi juga untuk saya. Saya kadang-kadang di mimbar pun juga bisa ngantuk loh. Kalau kita yang ada di mimbar ini ngantuk, saudaraku. Kadang-kadang ayat yang kita baca itu keliru. Berapa hari lalu saya khotbah di satu tempat juga begitu. Ditertawain sama operatornya. Pak, Bapak nyebutnya ayat pasal sekian, tapi setelah saya buka Bapak nyebutnya lagi ayat pasal yang lain, ayat yang lain. Tapi saudara, yang saya sebutkan itu sebetulnya ya yang pertama kan, tapi nggak tahu kenapa, karena ngantuk saudaraku, ya ngantuk karena ya mungkin kecapean begitu. Makanya saya kalau di mimbar gitu pasti pertanyaan begitu. Tujuan juga untuk mempertanyakan diri saya ngantuk apa enggak? Saya pastikan bahwa kita semua nggak ngantuk, amin. Siapa yang lapar pagi hari ini? Ada yang lapar? Ada yang lapar? Saya sudah makan, saudara. Jadi kalau saudara mungkin lapar, nanti makan ya. Makan, tapi makan sendiri. Oke. Hari ini kita akan baca sama-sama tentang takut akan Tuhan. Saya beberapa hari lalu bilang sama Pak Boy tentang kesalahan yang paling cuma waktu saya berdoa tadi pagi, Tuhan rubah semuanya. Jangan itu. Jadi yang saya sampaikan hari ini adalah takut akan Tuhan. Kenapa? Saudara mungkin berkata begini, Pak, terlalu sering hamba-hamba Tuhan yang lain berkhotbah tentang takut akan Tuhan. Saudara mungkin melihat di YouTube banyak khotbah-khotbah hamba Tuhan yang berkata tentang takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Tapi hari ini saya akan berbicara sedikit saudara tentang takut akan Tuhan dari versi yang berbeda, dari pembahasan mungkin sedikit berbeda daripada yang lain. Ya, untuk mengingatkan kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan, semua yang ada di tempat ini harus takut akan Tuhan. Karena kalau kekristenan takut akan Tuhan sudah mulai hilang, jadi apa kekristenan ini, saudara? Kita ini ada di dunia yang tidak baik-baik saja. Kita dalam keadaan dunia yang tidak semakin membaik, tapi semakin buruk dan buruk dan buruk dan buruk. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak diingatkan terus tentang takut akan Tuhan, ini berbahaya. Kita akan terseret arus. Kita akan ikuti dunia maunya apa, kita ikuti, saudara. Alkitab katakan bahwa dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Dunia ini menuju kebinasaan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak takut akan Tuhan, kita nggak akan beda dibandingkan orang-orang di luar sana. Kenapa banyak orang-orang yang berkata begini, Pak, gereja sama di luar sana sama saja, Pak. Kalau di luar sana sukanya ini ciak uangnya orang, di gereja pun juga ciak uang orang. Kalau di luar sana bisnis tidak jujur, di gereja pun juga banyak yang nggak jujur, Pak. Semuanya serba ini, wah, nggak ada bedanya, saudaraku. Saya teringat beberapa tahun yang lalu Tuhan perlihatkan Tuhan menangis. Mungkin saya pernah bersaksi. Dan hari-hari ini saya diingatkan kembali tentang itu. Kenapa Tuhan menangis? Melihat siapa Tuhan menangis? Bukan melihat dunia, tapi melihat anak-anak Tuhan. Melihat orang-orang Kristen yang sudah mulai takut akan Tuhan, sudah mulai hilang. Jadi sama saja orang dunia dengan orang-orang Kristen, sama saja, nggak ada bedanya. Bedanya cuma KTP-nya saja, saudara. KTP saudara mungkin Kristen. Kalau orang di luar sana KTP-nya baik, bukan Kristen. Hanya KTP yang membedakan. Tapi kelakuan pribadi, karakter sama saja dengan orang-orang di luar sana. Sampai-sampai iblis berkata begini, wow, si dia lebih jahat daripada saya. Kalau gitu, saudara. Ya, kalau di gereja mungkin yang minder itu siapa? Malaikat, wow, lebih kudus daripada saya. Tapi kalau di luar sana, waktu kita ada di luar sana, yang minder bukan malaikat, tapi iblis minder dengan kelakuan kita. Wow, lebih jahat daripada saya. Nah, gitu, saudara. Ya, jangan sampai ini terjadi, amin. Sebab itu saya akan membahas sedikit tentang takut akan Tuhan. Saya ingatkan kembali. Saya mengingatkan juga diri saya juga mengingatkan diri saudara. Kita semuanya diingatkan oleh Tuhan. Jadi nggak ada di antara kita yang kepinter, nggak ada di antara kita yang senior, nggak ada di antara kita yang merasa dirinya mungkin lebih tua, lebih
senior lebih apa punya jabatan ini, jabatan sudah kita tanggalkan. Waktu firman diberitakan, semua jabatan ditanggalkan. Karena kita sedang mendengarkan apa kata Tuhan. Semua jemaat, semua hamba Tuhan, semuanya. Saya juga, waktu saya membaca, saudaraku, belajar tentang, tadi saya baca-baca waktu di sini penyembahan, saya lihat tentang takut akan Tuhan. Ya, ayo kita sama-sama belajar tentang takut akan Tuhan. Ada satu tokoh dalam Alkitab yang begitu luar biasa, dan pelayanannya didasari oleh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, dahsyat luar biasa. Dan tokoh ini, saudaraku, banyak menulis surat-surat di Perjanjian Baru. Siapa itu orangnya? Paulus. Yang dari Saulus jadi Paulus. Dan dia ini mendasari pelayanannya dengan takut akan Tuhan. Amin. Ayo sama-sama kita baca yuk dalam 2 Korintus pasal ke-5 ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat ke-10. Kita baca sama-sama yuk dengan suara yang cukup keras. 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan sama orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Ditampilkan dulu ya yang ayat ke-11. Perhatikan saudaraku, dikatakan bahwa kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Ini yang mendasari, ini yang mendasari pelayan daripada Paulus, yaitu takut akan Tuhan. Motivasi yang luar biasa. Segala yang kita kerjakan jika disertai dengan takut akan Tuhan, itu pasti akan berdampak baik kepada setiap orang di luar kita. Orang-orang di sekitar kita dapat melihat Yesus dalam diri kita. Jadi semua yang kita kerjakan, pelayanan, kita WL, kita terima tamu, saudara, sebagai jemaat pun, apapun yang kita kerjakan yang berhubungan dengan Tuhan, yang berhubungan dengan ibadah, kalau dasarnya adalah takut akan Tuhan, pasti nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup saudara dan saya. Tapi kalau seandainya saudara melakukan hal yang rohani, ternyata engkau tidak mendasari semuanya itu dengan takut akan Tuhan, engkau akan melakukan hanya sebatas agamawi saja, jadwal-jadwal saja kalau yang melayani, hanya sekedar ikut-ikut ibadah saja kalau yang jemaat. Gak ada takut akan Tuhan sama sekali. Saudara perhatikan Paulus, dikatakan bahwa dia berkata kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Paulus ini mencoba untuk menguatkan jemaat-jemaat yang dirintisnya, yaitu di Korintus. Karena memang ada beberapa kelompok di sana mencoba mengacau balokan, saudara, mencoba untuk meragukan tentang kerasulan daripada Paulus. Ada orang-orang yang mencoba mencari kesalahan daripada Paulus supaya bisa menyalahkan bahwa Paulus itu bukan rasul asli, tapi rasul palsu. Begitu, saudara. Karena itu Paulus menuliskan surat Korintus ini untuk memberi kekuatan, memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan tahu kepada jemaat di sana bahwa Paulus itu adalah benar-benar rasul dan harus didengar semua apa yang diajarkan. Jangan sampai jemaatnya sudah dirintisnya tiba-tiba dihancurkan begitu saja karena orang-orang yang tidak senang dengan kerasulan daripada Paulus. Makanya Paulus kata begini, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Paulus mencoba untuk menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa dasar daripada pelayanan Paulus adalah takut akan Tuhan. Setelah itu berkata begini, Pak, takut akan Tuhan itu seperti apa? Nah ini penting, saudara. Apakah yang dinamakan takut akan Tuhan itu waktu saudara datang di tempat ini mau masuk gedung, saudara ada di pintu itu lalu dengan kaki yang gemetar, dengan tangan yang bergetar, aku takut Tuhan. Bukan itu, saudara.
Ada banyak orang yang hanya mementingkan secara jasmani takut akan Tuhan, seolah-olah benar-benar takut akan Tuhan dengan cara bagaimana tadi. Dia masuk ke gereja harus bersih semuanya, harus bergetar-getar, kakinya bergetar. Ayo, kita sedang menghampiri tahta Tuhan, kita sedang mendekati Tuhan, kita harus bergetar-bergetar. Bukan itu sudah takut akan Tuhan. Lalu apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan itu? Yang pertama adalah takut akan Tuhan yang pertama yang dimaksud oleh Paulus adalah keberanian memilih kebenaran dibanding popularitas. Saudara sekali lagi ya. Arti yang pertama takut akan Tuhan di sini adalah keberanian memilih kebenaran dibanding dengan popularitas. Amin. Saudara dikasihi Tuhan. Ini takut akan Tuhan. Saudara berkata, Pak, popularitas itu apa? Saya jelaskan. Popularitas itu ada gini, saudara. Apa kata orang tentang kita? Itu popularitas. Tidak peduli kita ini masih jatuh dalam dosa, jatuh bangun. Lebih banyak jatuhnya daripada bangunnya. Lebih banyak dosanya daripada kudusnya. Kita tidak peduli. Yang penting orang-orang di luar sana melihat saya seolah-olah kudus dan suci. Kelakuan kita di luar sana, kelakuan kita dalam gereja, kelakuan kita mungkin di keluarga, mungkin orang-orang sekitar nggak tahu bahwa dalam dirimu ada sesuatu yang nggak beres, nggak ngerti. Yang penting orang-orang lihat saya, Pak, kagum. Yang penting orang-orang lihat saya, wow, saya banyak dipuji orang, Pak. Itu penting buat saya, Pak. Itu popularitas, saudara. Popularitas itu apa kata orang tentang kita. Tapi yang dikatakan bahwa takut akan Tuhan yang pertama artinya adalah keberanian memilih kebenaran dibandingkan popularitas. Popularitas tidak begitu penting. Yang penting dia berani memilih kebenaran. Kebenaran itu apa, saudara? Kalau tadi dikatakan bahwa popularitas berbicara tentang orang pada kita. Tapi kalau kebenaran itu kebalikannya. Apa kata Tuhan tentang kita? Amin. Kalau popularitas tadi apa? Apa kata orang tentang kita? Tapi kalau kebenaran, apa kata Tuhan tentang kita? Itu. Amin. Apa kata Tuhan tentang kita? Jadi bukan penilaian manusia yang terpenting, tapi penilaian Tuhan itu yang terpenting. Ini yang dikatakan takut akan Tuhan. Lebih memilih kebenaran daripada popularitas. Popularitas lebih banyak gimmicknya. Popularitas itu mengejar sensasi, bukan esensi. Kalau kekristenan saudara hanya mengejar sensasi, bukan esensi, itu berbahaya, saudara. Kita tidak takut Tuhan lagi. Udah, yang penting gereja mewah, yang penting gereja semuanya terpenuhi, yang penting gereja semua ibadahnya luar biasa. Di gedung yang mewah, di mana ibadahnya meriah, ada banyak artis sebagainya. Itu sensasi. Dan cari popularitas supaya apa? Diakui oleh manusia, diakui oleh gereja-gereja lain. Wah, gerejamu sekarang luar biasa. Padahal tidak ngerti kalau di dalamnya gereja mungkin jemaat-jemaatnya itu jauh daripada Tuhan. Banyak kebohongan-kebohongan yang belum terbongkar dalam gereja itu, tapi dibungkus dengan sensasi yang luar biasa, gimmick semata. Tuhan tidak mau itu, saudara. Takut akan Tuhan, dia berani memilih kebenaran. Memang kebenaran itu sakit, memang kebenaran itu banyak yang tidak suka. Waktu saudara mungkin melakukan kebenaran, banyak orang tidak suka. Terutama saudara yang mungkin bekerja di dalam perusahaan. Udah, kamu bohongi aja, kamu ngedet sendiri kita. Kamu kan marketing, bosmu nggak mungkin tahu, perusahaan nggak mungkin tahu kalau kamu ambil uangnya ini. Kamu kan keliling kemana-mana. Udah, kamu kasih laporan palsu, tambah-tambahin pembengkakan keuangan. Gak apa-apa, nggak mungkin tahu bosmu. Kalau orang itu takut akan Tuhan, dia berani memilih kebenaran. Dia berkata begini, enggak, biarpun bosku tidak lihat aku, tapi ada Tuhan yang melihat aku. Nah, itu kebenaran, saudara. Dan mungkin teman-temanmu yang ada di kantor bilang, kamu terlalu sok suci, gak apa-apa. Lebih baik sok suci daripada sok apa? Sok-sokan. Lebih baik dikatakan sok suci daripada sok
Sok jahat, saudaraku. Sok suci, memang harus belajar suci ya. Saya pernah baca ayat, saya kaget waktu ada ayat kata begini, saudara, bahwa hendaklah engkau suci, hendaklah engkau sempurna. Berarti kesempurnaan ini harus kita kejar. Jangan ngomong kata begini. Seringkali kita berkata begini, kita kan masih manusia. Kalau kita masih belum sempurna, itu manusia, wajar. Saudara, kadang-kala alasan ini bisa menjebak kita. Akhirnya kita terus-menerus jadi jatuh dalam dosa. Kita menggelarkan berbagai macam cara, kita tidak takut Tuhan lagi. Udah, aku manusia. Biasalah manusia. Kamu kan masih manusia, kamu masih makan daging, kamu juga masih makan nasi, kamu juga masih suka bakso, kamu suka apalah, suka capcay yang hai itu semuanya suka begitu sama. Udahlah, jangan sok suci, udahlah, jangan sempurna begitu. Saudara, Alkitab katakan hendaklah engkau sempurna. Kita belajar untuk sempurna, dan orang itu bisa sempurna kalau dia takut akan Tuhan. Orang itu bisa sempurna kalau dia berani memilih kebenaran. Amin. Benar, saudara. Semuanya terbuka. Saya suka kalau ada yang kritik saya, dan yang terutama yang berani kritik saya istri saya. Puji Tuhan. Tapi ada orang-orang yang berani kritik saya, saudara. Gak apa-apa. Anak-anak didik saya gitu kadang-kala WA, Pak, apa gini. Oh iya, oke. Kadang ketemu, Pak, gini. Saya terima, saudara. Saya senang kalau ada orang kasih masukan. Bukan begini. Kamu suka yang kritik. Orang yang tidak mau terima kritik, hati-hati. Engkau sombong. Orang yang tidak mau terima kritik atau saran atau masukan, engkau sombong. Dan orang sombong itu orang yang tidak takut Tuhan. Orang yang sombong, orang ini nggak takut Tuhan, tapi suka setan. Karena memang pada dasarnya karakter sombong itu adalah dari setan, bukan dari Tuhan. Tuhan itu bukan mendidik kita untuk jadi orang sombong, tapi jadi orang yang rendah hati, dari orang takut akan Tuhan. Dia lebih memilih kebenaran daripada popularitas. Amin. Ini saudaraku, kenapa Paulus kata kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Dahsyat. Rasul yang begitu luar biasa diagung-agungkan. Tapi anehnya begini, saudara kita di luar sana yang belum percaya Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa Rasul Paulus ini rasul penyesat terbesar katanya. Ngawur, saudara ya. Saya kadang pikir ini ngawur, padahal mereka ini belum ketemu Paulus. Paulus ada di abad 1 Masehi, kalau sebelum Masehi itu Masehi. Kalau mereka itu ada yang mulai abad ke-7. Tapi mereka kok musuh daripada Paulus gitu. Aneh, saudara. Dikata Paulus ini bukan rasul, ini rasul menyesatkan, rasul besar menyesatkan. Enggak. Ini rasul daripada Tuhan yang banyak memberkati umat-umat Tuhan. Khususnya bagi kita semua pagi hari ini. Takut akan Tuhan. Berani memilih kebenaran daripada popularitas. Berani memilih kebenaran daripada omongan orang. Jangan takut saudara dinilai tidak baik, yang penting Tuhan menilai kita baik. Memang kebenaran itu nggak banyak yang suka. Ada orang mau bilang, saudara, Pak, kamu dulu rodok keras khotbahmu, tapi sekarang akhir-akhir ini kok rodok melunak. Ya udah, saya keras lagi sekarang. Kenapa saya kadang-kadang hari-hari ini agak melunak khotbah saya, saudara? Karena memang ada beberapa jadwal-jadwal khotbah yang harus saya mengikuti apa yang ada di gereja-gereja itu gitu. Jadi saya mengikuti alur ini, tapi ternyata itu salah juga. Makanya saya harus menyampaikan kebenaran. Apa yang saya dapat harus saya sampaikan. Ada anak rohani saya ngomong gini, Pak, jadilah Pak Yeremia seperti apa adanya. Bapak dari tegur saudara di WA. Jadilah seperti Pak Yeremia seperti apa adanya. Oke, gitu ya. Iya. Saya tidak berani, saya tidak takut untuk ini, kehilangan apa-apalah. Bahkan malah ada gereja yang tidak mau undang saya lagi. Mungkin tersinggung, tidak apa-apa, terserah. Kebenaran harus disampaikan. Saya tidak mau mengejar penilaian manusia kok. Buat apa? Buat apa kita dinilai manusia? Kamu baik, kamu luar biasa, khotbahmu ciamik, khotbahmu menghibur, khotbahmu menggelitik hatiku, khotbahmu membuat aku terpesona. Tapi tidak merubah hidupmu. Jahat minta Tuhan. Lebih baik kita khotbah apa adanya, nyelekit, tapi bisa membangun kita. Amin. Saudara lebih suka khotbah yang nyelekit atau lebih suka khotbah yang dihibur? Iya, harus percaya ya. Padahal orang ini dosa jalan terus, lalu kita nggak percaya. Tuhan berkati kami. Padahal orang ini nipu terus.
Terus kita bilang, percaya, gak apa-apa, Tuhan mengasihi kamu. Menipu terus. Di perusahaan dia menipu, nilep uangnya perusahaan. Di kampung bikin onar, di keluarga bikin onar. Lalu kita ngomong, udah, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan memberkati kamu. Tidak berani ngomong gini, kamu harus berdoa. Kapan sudah tersedia? Kalau saya ingin orang, saudara, ada orang yang positif dengan saya langsung to the point. Saya tidak mau muter-muter. Saya bilang gini, kapak sudah tersedia. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Kalau kamu tidak berbuat baik, maka ditebang oleh Tuhan. Makanya orang-orang kadang-kadang kalau mau datang ke saya itu mikir-mikir. Ini bukan ngasih nasihat, malah dimarahin. Dan saudara, kalau kita perhatikan di Alkitab, memang hamba Tuhan harus menyampaikan kebenaran, bukan malah menghibur orang. Ada kala yang menghibur, tapi banyak mana kita menghibur atau menegur. Kalau kita banyak menghibur, hati-hati. Orang salah jangan dihibur, orang salah harus tegur. Ini kebenaran. Dan gak banyak orang suka khotbah seperti ini, saudara. Jadi orang yang takut akan Tuhan berani memilih kebenaran daripada popularitas. Amin. Itu yang pertama. Arti yang kedua, takut akan Tuhan adalah menghormati dan menghargai Tuhan. Kita sudah belajar banyak tentang Paulus. Kalau saudara perhatikan di ayat-ayat di surat-surat Korintus, surat apa saja banyak yang sudah baca di sana. Bagaimana Paulus ini menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, itu luar biasa. Sampai dia mati. Matinya Paulus seperti apa, saudara? Mati syahid. Bukan mati sakit, tapi mati syahid. Mati dibunuh, saudara. Demi siapa? Demi siapa? Bukan demi istri, bukan demi suami, bukan demi anak, tapi demi Tuhan. Amin. Kenapa kok dia bisa lakukan itu? Karena Paulus menghormati dan menghargai Tuhan lebih dari segala-galanya. Itu orang takut akan Tuhan. Dia berani menghormati dan menghargai Tuhan lebih dari apapun. Tuhan nomor satu dan Tuhan nomor satu. Keluarga nomor dua. Saudara yang punya istri, punya suami, punya anak, punya apa sajalah, jadikan itu nomor dua. Yang utama adalah Tuhan. Saya kalau sama istri saya, saudara, kalau dia lihat saya pagi hari saya udah bangun, saya masuk ruang doa, dia tidak berani ketok-ketok saya. Dia tidak berani ngomong gini, ya nanti aja doanya, tidak berani dia. Karena dia tahu saya orangnya seperti apa. Istri saya nomor dua, nomor satu Tuhan. Jadi kalau saya sudah berhubungan dengan Tuhan, jangan ganggu saya. Kalau ada hubungannya dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, intim, jangan ganggu. Dan istri saya tahu itu, kebiasaan saya. Jadi kalau saya sudah masuk ruang doa, tidak pernah istri saya ketuk atau WA, yang keluar, tidak pernah sekali. Karena saya menghargai Tuhan, saya menghormati Tuhan. Saya harus menghargai dan menghormati Tuhan lebih dari apapun. Itu takut akan Tuhan. Seperti halnya saudara berdoa, beribadah seperti ini. Kalau saudara benar-benar takut akan Tuhan, kau akan menghargai dan menghormati Tuhan. Kita gak akan ada yang ngobrol. Itu menghormati Tuhan, saudara. Takut akan Tuhan, menghormati dan menghargai Tuhan. Gak ada yang ngobrol, gak ada yang mainan HP. Saudara tahu, setiap kali saya berkhotbah, dimanapun saya ada, saya berkhotbah, saya biasanya ini nyetel HP saya ini mode pesawat. Mode pesawat ini apa, saudara? Kita gak akan bisa menerima telepon dari luar, kita tidak akan bisa menerima WhatsApp dari luar. Nggak bisa, kita juga nggak akan bisa balas WhatsApp ataupun telepon. Karena apa, saudara? Saya membiasakan diri untuk menghargai dan menghormati Tuhan. Karena ini adalah takut akan Tuhan. Dan hal-hal seperti ini sudah hilang daripada gereja. Ada banyak gereja, ada banyak orang Kristen sudah nggak takut Tuhan lagi. Mereka lebih takut gadget. Mereka lebih memilih HP daripada Tuhan. Perhatikan, saudara, di sini nggak ada ya. Ya sekarang nggak ada, karena saya sudah ngomong. Coba nanti minggu depan pasti ada lagi, ya kan? Bagaimana kita takut akan Tuhan? Saya takut akan Tuhan yang kedua adalah menghargai dan menghormati Tuhan. Waktu kita beribadah, kita segampang itu kita tinggalkan ibadah. Saya pernah menegur saudaraku. Ada gereja yang tiap kali ibadah begitu. Setelah selesai ibadah ada beberapa yang keluar. Setelah selesai khotbahnya selesai,
Pengkhotbah mau selesai, masuk lagi sudah. Dia bilang, kemana mereka? Makan Pak. Kurang asam. Seperti ini kan tiap minggu saya bilang. Iya Pak, tiap minggu seperti ini Pak. Tiap kali waktunya berkhotbah, beberapa orang keluar. Untuk apa? Makan Pak, katanya belum makan. Masa kan dengan jemaat-jemaat aja di dalam terus. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan? Kita takut Tuhan, saudara. Takut Tuhan itu menghormati, menghargai. Dalam hal apa? Contohnya dalam hal ibadah, yang gampang dalam hal ibadah. Beribadah, saya nggak berani meninggalkan tempat ibadah. Saya nggak berani meninggalkan kalau benar-benar nggak urgent sama sekali. Kalau benar-benar bukan karena panggilan alam, saudara, saya nggak mungkin keluar dari ruang ibadah. Tahu panggilan alam ya? Kamar mandi, ke toilet itu, saudara, itu nggak bisa ditahan ya. Sorry ya, pasti saya keluar itu. Tapi kalau untuk yang lain, lapar atau apa, saya tahan. Ya. Atau mungkin saudara mungkin tidak bisa lapar gitu, Pak. Saya biasanya makan jam sekian. Saya kalau tidak makan gemeteran semua, pingsan. Udah, daripada merepotkan sidang jemaat, daripada merepotkan gembala, yaudah keluar dulu makan, setelah itu balik. Gitu saudara. Itu sudah takut akan Tuhan. Artinya menghargai dan menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dibanding kepentingan kita. Kepentingan kita apa? Ya kita utama kepentingan Tuhan. Itu takut akan Tuhan, itu menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Saya nggak berani melewatkan juga jam-jam doa pagi. Saya nggak berani, ini sudah meninggalkan itu sudah jam-jam doa yang saya sepakati dengan Tuhan. Saya nggak berani meninggalkan itu, biarpun saya ngantuk, capek, pegel semuanya. Saya tetap bangun pagi, atur mesbah saya. Karena itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah menghormati dan menghargai Tuhan, menempatkan Tuhan atas segala-galanya. Itu nggak ada alasan macam-macam. Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, aku satu hari ini sudah keliling kemana-mana. Sekarang aku capek Tuhan. Aku tidak doa dulu Tuhan ya. Tuhan kan tahu apa yang aku mau. Ya. Jangan saudara, takut akan Tuhan itu penting. Saya mengingatkan kepada saudara semuanya. Ayo, kembali takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan harus terus dikumandangkan. Harus terus dikumandangkan. Kalau kita hilang takut akan Tuhan kita jadi orang Kristen sembarangan. Kalau kita sudah nggak ada lagi takut akan Tuhan, kita akan jadi orang Kristen sembarangan. Sukanya nerjang saja, sukanya apa saja dihalalkan. Cara-cara yang nggak benar, semuanya pokoknya menghasilkan. Yang penting menghasilkan, saya nggak peduli. Itu kalau orang takut akan Tuhan sudah nggak ada lagi, saudara. Dia nggak tahu bahwa ada Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita nggak tahu ada Tuhan dalam hidup kita, berbahaya. Berarti kita tahu ada setan dalam hidupnya. Jadi bukan ada Tuhan, saudara. Bisa dipilih aja, kalau kita nggak tahu Tuhan ada dalam diri kita, berarti kita tahu bahwa setan ada dalam diri kita. Pilih yang mana? Setan atau Tuhan? Dan dua-duanya nggak boleh seimbang, nggak boleh. Sudah pilih salah satu, setan atau Tuhan. Itu aja. Pilih setan, pilih Tuhan, selamat. Takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan. Arti kedua tadi apa? Menghormati dan menghargai Tuhan. Kalau berbuat dosa, ayo sama-sama bertobat. Bukannya begini, kalau kita sudah salah gitu ya, ditegur, ditegur, malah balas tegur. Lucu kadang-kadang saudara. Saya dulu orangnya seperti itu, jujur ya. Saya dulu tuh orangnya seperti itu, saudara. Kalau saya ada yang negur, saya balas negur. Dan itu sombong. Orang takut Tuhan itu nggak boleh kayak gitu. Karena Tuhan bisa pakai orang banyak di sekitar kita, negur kita. Yang tahu kesalahan kita kadang-kadang orang lain, bukan kita. Karena itu kita jangan sampai kita menutup diri untuk kritikan, masukan. Terima saja. Kalau yang nggak baik, nggak sesuai, ya udah tinggalkan. Nggak usah balas kritik, nggak usah balas gini. Kita kasih masukan, malah kita yang kasih masukan. Saya dulu seperti itu. Jadi saya menyaksikan diri saya, bukan saudara. Ya, jadi supaya nggak ada yang tersinggung ya, amin. Nggak ada yang tersinggung ya. Jadi kalau saya salah saudara dulu ditegur, saya malah balas negur. Kamu kan nggak tahu, kamu gini gitu. Tapi sekarang enggak, saya belajar untuk saya terima kuliah. Bukan malah bela-bela diri. Orang yang suka membela diri, pembenaran diri, itu orang nggak takut Tuhan. Ya, dosa jalan terus, tapi ditegur nggak mau saudara.
Berbahaya. Berbahaya saudara. Kekristenan kalau hilang takut akan Tuhan itu berbahaya. Dan setan itu tahu kalau orang Kristen sudah hilang takut akan Tuhan, gampang menjatuhkannya. Kalau kekristenan sudah hilang takut akan Tuhan, setan gampang menjatuhkan. Kalau setan gampang menjatuhkan, hati-hati saudara. Tempatmu bukan di surga, tapi di Yorga. Surga dengan Yorga itu berbeda, jauh. Ya biarpun tuh hurufnya sama-sama, tengahnya sampai akhir itu sama, tapi yang awalnya beda. Kalau yang satu surga, yang satu Yorga. Kalau Yorga binasa selama-lamanya. Sebab itu ayo saudara, semua dasari pelayananmu dengan takut akan Tuhan. Dasari semua hidupmu dengan takut akan Tuhan. Dasari semua yang kau kerjakan, saudara sebagai jemaat datang di gereja dengan takut akan Tuhan. Bukan takut gembala, bukan takut saudara kalau ditegur, kalau nggak datang ke gereja nanti di WA sama Bapak Gembala. Kamu kemana saja? Gitu. Daripada saya di WA sama Bapak Gembala, lebih baik saya datang saja. Itu nggak takut Tuhan, tapi takut setan. Sebab itu ayo, semua apa yang kita kerjakan dasari dengan takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Ini penting. Ini penting. Dasar tapi menentukan keselamatan saudara. Jangan saudara katakan begini, Pak, sekali selamat tetap selamat. Ada orang begini, udah. Ada orang begini, sudah. Kamu tidak perlu minta ampun tiap hari. Ini orang edan, saudara ya. Ada orang mengajar, kamu tidak perlu minta ampun tiap hari. Kan Tuhan tahu. Kan Tuhan Maha Pengampun. Kalau kita hidup dalam anugerah, ngawur. Ini orang gila ini. Kalau ada orang mengajar kayak gini, jangan didengar. Siapa keluarannya? Saya sebagai hamba Tuhan, kalau dengar pengajar-pengajar yang ngaco ini, jengkel saudara. Makanya ada hamba Tuhan yang ada di luar pulau sana ngomong begini, Pak Iyad, pelayan kayak kamu ini ya, pelayan model kamu ini, siap-siap kamu dilempari dengan batu. Maksudnya apa saudara? Makanya tidak suka, karena kamu suka negur-negur kesalahan orang. Dan apa yang saya sampaikan ini memang apa adanya saudara. Saya berkhotbah ini bukan buat saudara saja, tapi juga untuk diri saya. Ayo sama-sama kita bertobat, sama-sama kita berubah, sama-sama dong. Kalau salah ayo minta ampun dong. Jangan terus dibablaskan, gak peduli. Yang penting aku dimuliakan oleh manusia, yang penting aku dipuji. Jangan, itu popularitas. Jangan kejar popularitas, tapi kejar kebenaran. Amin. Jangan kejar popularitas saudara. Jangan kejar sensasi, tapi kejar esensi. Takut akan Tuhan, hormati Dia. Dan saya percaya setiap orang yang hormat akan Tuhan, dia takut akan Tuhan, surga menjadi bagiannya. Amin. Ini keselamatan itu perlu dikerjakan, bukan hanya dipelihara saja, tapi dikerjakan. Dikerjakan sampai akhir. Dengan cara bagaimana? Salah satu cara yang terutama dan yang pertama, supaya saudara dapat mengakhiri imanmu sampai Tuhan panggil kita. Dengan cara bagaimana? Takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Jadi kalau orang itu nggak takut akan Tuhan, lalu dia meninggal, lalu saudara memberikan ayat, aku mengakhiri pertandinganku dengan baik. Ngawur. Ada banyak orang yang ngawur karena hidupnya minum minuman keras, dari muda sampai mau panggil Tuhan gitu, ya sakit itu pun kalau ditegur tentang dosa tidak mau. Kristen saudara, lalu meninggal, diajak bertobat tidak mau, sampai akhirnya meninggal. Lalu keluarga nulis di maesannya, aku mengakhiri dengan baik. Mengakhiri apanya dengan baik saudara? Kadang-kadang kita ini naik banget saudara. Tidak usah dikasih ayat-ayat kayak gitulah. Kita kalau tahu kehidupan orang selama hidupnya dia kalau sampai matinya pun juga dia bikin masalah. Udah, jangan dikasih ayat itu. Itu mempermalukan nama Tuhan saudara. Takut akan Tuhan akan membuat kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Kita bisa mengerjakan keselamatan dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai standar yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan.
Semua yang takut akan Tuhan harus takut akan Tuhan. Saya ulangi lagi supaya saudara tidak ngantuk. Saya bawa ke sini. Arti yang pertama takut akan Tuhan tadi apa? Yang keras. Ini belum selesai. Keberanian untuk memilih kebenaran dibanding popularitas. Itu arti yang pertama takut akan Tuhan. Arti takut akan Tuhan yang kedua adalah menghormati dan menghargai. Sudah, dua aja cukup dah. Dua ini kalau sudah dilakukan, kita ingat-ingat terus. Saya percaya kita akan mengakhiri hidup ini dengan baik. Dan pelayanan kita bernilai kekal di hadapan Tuhan. Pelayanan kita bukan bernilai nol di hadapan Tuhan. Kalau kita melayani dengan dasar tidak takut akan Tuhan, pelayanan bernilai nol di hadapan Tuhan. Biarpun kau sibuk melayani, yang pelayanan. Karena apa? Dosa jalan terus. Tetap pelayanan. Itu yang saya katakan tadi, bahwa yang pertama yang saya katakan bahwa orang yang takut akan Tuhan memilih kebenaran dibanding popularitas. Popularitas itu apa kata manusia tentang kita.